Jadi setelah kita menemukan kerusakannya ya, dia ada beberapa komponen ya. Ada FET-nya ini 7N FET 7N65 ya, ini short mati. Kemudian ada dioda Zener 1 yang bocor ya. Di sini ada transistor 1015 dan juga 1815 ya. Ini rusak semua. Jadi setelah melakukan penggantian teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Kita jumpa lagi ya seperti biasa di channel Tinular Channel. Nah teman, di video kali ini ya kita akan memperbaiki TV Polytron ya. Dan TV ini teman ya, 1 bulan yang lalu sudah pernah masuk ke sini ya, sudah diperbaiki ya oleh kita, dimana waktu itu kerusakannya ya, saya masih ingat betul teman ya, kerusakannya itu mati standby ya, protek. Jadi di sana kita menemukan ada satu transistor ya yang menjamper tegangan B+ yang menuju kaki playback itu putus ya, mati. Dan yang kedua kita menemukan transistor horizontal yang short ya, di sana sudah kita ganti dan sudah jadi ya, sudah diambil oleh yang punya. Dan kebetulan ya sudah sekitar 1 bulan ya lebih kayaknya. Ini diantar ke sini lagi teman. Jadi TV ini rusak lagi. Namun kerusakannya itu berbeda ya, berbeda dengan waktu yang pertama kita perbaiki. Nah untuk kali ini rusaknya itu mati total teman ya, mati secara total. Coba kita ya kita tancapkan dulu. Ini apa stekernya seperti ini. Sudah ya, coba kita tekan tombolnya. Nah sudah, padahal ini stekernya nyala teman ya, tuh ada. Indikatornya sama sekali tidak menyala. Jadi ini yang disebut mati total ya. Jadi begini teman ya, pernah ya ada yang tanya kepada saya ya, apa sih Pak, kok sering-sering disebut TV mati total, kemudian speker aktif mati total, apa yang dimaksud, apakah mesin yang di dalamnya itu mati secara total? Bukan begitu teman ya. Jadi pengertiannya itu yang disebut mati total itu kita di saat menguji, di saat mengetes itu tidak bisa mendeteksi apapun, karena jadi salah satunya yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi kerusakan itu lampu standby ini ya. Ternyata lampu standby ini tidak nyala sama sekali ya, ini yang disebut mati total seperti itu teman ya. Oke, TV ini akan kita langsung buka saja teman ya, akan saya langsung perlihatkan bagian mesinnya seperti itu ya. Namun sebelum itu seperti biasa, yang belum subscribe ya, subscribe dulu, like, silahkan berkomentar jika nanti setelah Anda simak video ini ada sesuatu yang belum dipahami, begitu teman ya. Maaf teman ya, kamera akan saya alihkan. Nah begini teman, coba kita amati dulu apakah komponennya itu ada yang aneh-aneh. Maksudnya seperti biasa, apakah sudah ada perubahan setelah kita perbaiki dengan jangka waktu 1 bulan ya. Sepertinya komponen masih bagus semua, jadi mati total. Coba kita lihat. Oh ini teman, ini hitam-hitam ini sikringnya, fuse-nya ya putus ini teman, pasti kalau seperti ini. Nah ya, kalau sikring putus temannya itu bisa dipastikan ada komponen di bagian blok primernya ini ya. Di blok primernya ini ada yang short, ada yang bermasalah ya. Ya biasanya rata-rata itu bagian, kalau ini TV Polytron, bagian FET-nya ya, FET regulatornya yang ada yang nempel di heatsink ini ya teman. Ya sudah, kita langsung cek saja. Kamera akan saya akan saya posisikan di tempatnya teman ya, sebentar. Oke teman, kita lanjut ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, yang kita lihat tadi itu sikringnya kan warna hitam ya. Itu artinya sikring itu putus teman ya. Kalau sikring yang kaca seperti itu, kalau warnanya hitam-hitam itu pasti putus. Jadi di sini, nah di sini kan 2 ini soket dari PLN ya. Nah, jadi fuse-nya itu di sini. Itu ampermeter kan berjalan. Nah ini sikringnya ya, pasti putus. Ini belum saya lepas, masih di sana, masih di bawah ya, karena ya nanti saja kita urusan sikring ya. Jadi gini teman ya, rangkaian elektronik apapun itu ya, jika di sikringnya itu terlihat hitam-hitam putus ya, pasti ya di bagian blok primernya ini, blok regulator bagian primernya ini ada yang short ya, ada komponen yang konslet, yang short.
Eh, kan di sini tuh banyak komponen teman ya, nanti kita cek mana ya. Yang sering saya alami yaitu di bagian ini MOSFET-nya ya. MOSFET 7N65-nya ini biasanya short. Kita langsung cek saja ya. Lihat jarum apometer sudah. Untuk skalanya ya terserah ya, mau X1, mau X10, X100 bebas ya, terserah Anda. Saya di sini gunakan X10. Nah, jadi probe merah ini ya teman, probe merah kita letakkan di kaki tengah ya, di kaki tengah MOSFET ini. Kemudian yang probe hitam ini mesin TV dalam kondisi mati ya, jangan kondisi hidup. Probe hitam kita letakkan di yang kiri. Anda lihat jarum. Nah, kemudian yang hitam satunya kita pindahkan ya, pindah kanan kiri. Jarum apometer mentok ke kanan, kemudian kita pindah yang ini, sama saja, ini artinya short ya, konslet seperti itu. Oke, kita langsung lepas saja ininya. Kita lepas, nanti setelah ini terlepas kita cek lagi komponen yang lain ya. Memang kalau kamera saya dekatkan itu ya gambarnya terlihat lebar teman ya, tapi proses pengerjaannya itu ya sedikit sempit. Tapi tak apalah sempit, yang penting videonya bisa dilihat dengan jelas seperti itu ya, agar temanku nyimaknya itu enak. Yo, yang belum subscribe ya, yang belum subscribe, like silakan ya, sambil simak video. Subscribe dulu yang belum, yang sudah ya saya ucapkan terima kasih ya. Udah terlepas. Ini si keringnya. Udah ya, kita posisikan lagi. Kita akan cek komponen lagi. Sudah. Tadi ya, tadi waktu ada FET-nya kita cek kan apometer jarumnya itu mentok ke kanan semua ya. Coba sekarang teman. Nah, sudah tidak ya, sudah tidak. Ini elko teman ya, ini apa isi elko nya itu ya masih menyimpan ya, masih ada arusnya di dalam. Jadi walaupun tidak ada FET-nya kita cek begini, nah seperti itu, lalu dia akan kembali lagi ya. Nah, di sini ada dioda, kita cek dioda juga. Cek dioda begini teman ya, di sini dioda kan tanda positifnya di depan, jadi tanda panah ya. Kalau tanda panah ke sana maka ini negatif, positif, kemudian negatifnya di sini tidak bergerak ya. Gini, bentar. Nah, bergerak segitu ya. Ini seharusnya tidak bergerak. Kalaupun bergerak dia akan turun ya, dia turun akan mentok seperti itu. Sama. Untuk cara cek komponen di bagian primer itu sudah ada di video yang lain teman ya. Kita cek dioda lagi, aman, tidak short, dia akan turun ya. Nah, seperti ini dia akan segini. Kalau kita balik dia akan turun, tetap bagus. Nah, seperti itu. Ini kan jarum panahnya kan menghadap ke sini teman, menghadap ke sini begini. Itu jarum harus segitu ya. Jika kita balik, nah segitu, ini bagus. Ini panahnya kan terlihat kan, panahnya kan menghadap ke sana. Jadi probe merahnya di sini, yang hitam di sini. Itu posisi jarum seperti itu. Kemudian kita balik, nah begini, ini artinya bagus teman. Untuk bagian bagian diodanya ya. Oke. Nah, selanjutnya jika kita menemukan rangkaian elektronik di bagian blok primernya yang bermasalah ya, seperti yang kita
kerjakan hari ini fatnya kan short ya. Kita jangan langsung ganti fatnya teman ya. Kita jangan langsung ganti yang baru. Kita cek dulu komponen pendukung ya. Komponen pendukung itu di sini ada transistor ya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu ya. Nah ini ada transistor ya, 2, 3, kemudian dioda jener ini ya, ini dioda ini Anda cek semua, cari ya, dicek semua jener ini, kemudian resistor, kapasitor, ini yang wajib juga, ini juga kita cek ya. Jangan kita langsung ganti fatnya, percuma kita ganti baru kalau ininya bermasalah, ininya short juga, artinya rusak ya, karena rusaknya fat ini bisa jadi merembet ke bagian sini teman ya. Jadi sebelum kita ganti fat ini, kita cek dulu bagian ini, transistor ini. Bentar, cara ceknya itu untuk kita dari atas dulu ya. Bentar, masih terlihat kan? Nah begini, sudahlah. Oh gini aja. Nah begini, lebih mudah, lebih terlihat ya. Jadi kita untuk cek diodanya, untuk cek dioda jenernya itu sama seperti cek dioda silikon biasa ya. Bagus, tidak mentok, bagus. Nah ini perlu dicurigai ini teman. Oh ini kayaknya, coba nanti kita cabut ya. Seharusnya jarunya, nah seharusnya tidak bergerak ya. Kemudian cari lagi jener lagi, 1 2 3, sudah tidak ada lagi. Jadi ada jener, ada 2 jener yang sepertinya bermasalah, kita cabut saja ya. Ini saya selalu memosisikan kamera ya, agar apa yang saya cek itu bisa terlihat, jangan sampai kecolongan. Percuma saya ngomong terus, yang saya cek tidak masuk ke kamera gitu ya. Nah untuk dioda, maksudnya untuk transistornya ya, di sini ada tandanya BCE ya, basis kolektor emitor ya. Kalau kita belum tahu ini transistor jenis NPN apa PNP, basing saja, kita cari basisnya dulu ya, yang merah dulu atau yang hitam dulu, yang kita letakkan di basis begini. Saya letakkan yang merah dulu, tidak bergerak. Nah coba kita balik, bergerak. Ini apa yang satunya? Seharusnya seperti ini, seharusnya. Oke, coba kita cabut saja. Kita cabut. Oke teman, semua ini ini transistor kecil-kecil ini sudah terpasang, namun belum saya solder ya. Ini padnya ya, ini pad yang lama, yang short ya. Ini pad yang rusak tadi ini. Lihat jarum apa tuh ya. Sama aja, yang namanya konslet ya, mau dibolak-balik ya sama aja, konslet. Ini teman ya, saya sarankan kalau untuk ganti fat itu ganti yang baru ya, ganti yang baru, jangan yang cabutan. Walaupun masih bagus, kalau cabutan itu takutnya
pad sudah mendekati kerusakan, namun tidak bisa terbaca oleh apometer ya ketika kita ukur gitu. Makanya upayakan yang baru kalau untuk padnya ya. Oke, kita pasang dulu. Setelah terpasang kita ganti sikringnya, kemudian sikring taruh mana sikring tadi ya, lali lupa. Oh ini dia, aduh kamera goyang. Ini kalau sikring ini cukup dibakar aja teman, seperti ini. Nah, terlepas panas. Kemudian satunya. Udah, kita carikan kabel. Kita isi sekitar 3 helai ya, 3 helai rambut kabel ini gini. Setelah gini kita puntir-puntir nyampe padat ya. Ini udah 10 ampere ini. Beginilah cukup. Soal ampernya nggak tahu berapa ampere. Kemudian kita masukkan ke sininya, lalu kita tekuk. Lagi kita pukul-pukul ya, ini kita pukul gini pelan-pelan biar kenceng. Setelah itu kita bakar agar karetnya itu menyatu lagi, lemnya maksudnya. Tuh panas, masih panas, masih belum kenceng. Udah kayak gini, pasang. Nah loh, kurang tepat. Ya, ini sudah. Kita mulai hidupkan. Oke teman, jadi tadi ya sedikit agak membingungkan teman ya. Sebentar. Nah ini ya, jadi setelah kita menemukan kerusakannya ya, dia ada beberapa komponen ya. Ada padnya ini 7N65 ya, ini short mati. Kemudian ada dioda Zener 1 yang bocor ya. Di sini ada transistor 1015 dan juga 1815 ya. Ini rusak semua. Jadi setelah melakukan penggantian teman, ternyata tabung tidak mau nyala teman ya. TV tidak mau hidup ya. Ketika saya cek tegangan, ternyata tegangan itu hanya keluar 45 volt. Jadi seperti dalam saat kondisi standby teman ya, hanya keluar 45 volt. Dan setelah saya lakukan pengecekan lagi ya, saya pikir yang bermasalah itu di bagian jalur B plusnya ya. Ternyata setelah saya buka resistor yang untuk ini, yang untuk menjumper tegangan 115 voltnya ya, di sini terukur 125 volt teman ya, 125 volt, 123 volt ya di sini. Itu yang menuju kaki playback. Itu setelah saya lepas, saya cabut transistornya, kemudian saya cek
tegangan lagi, ternyata masih tetap saja teman, masih tetap drop ya, tetap 45 volt adanya di situ, seperti masih dalam kondisi standby ya. Itu artinya kan setelah saya cabut transistor tersebut, yang di jalur B+ itu yang menuju playback itu tegangan masih drop, itu artinya di bagian jalur B+ aman ya, tidak ada masalah. Itu setelah saya cek lagi, cek ulang ya, jadi ternyata di sini ada IC TL431 itu yang short di sini. Di sini yang terhubung ke kaki optocoupler teman. Nah, jadi temanku ya, jadi seperti itu. Jika temanku menemukan televisi ya, perusahaan televisi yang drop, tegangannya drop, sedangkan kondisi komponen itu semua dalam kondisi baik-baik saja, normal, silahkan Anda cek ininya ya, ini IC kaki 3 seperti transistor ini ya, ini nomornya TL431 ya. Coba apakah terlihat? Ya sudahlah, tidak terlihat, tidak masalah, yang penting sudah saya sampaikan ya. Oke, kita langsung hidupkan TV-nya seperti apa. Tegangan sudah normal semua ini teman, seharusnya TV ya normal. Letak ada itu playbacknya juga udah tua juga. Coba kita intip dulu. Nah seperti itu ya, normal ya. Oke teman, jadi seperti itu teman ya. Ini sedikit saya saran dari saya ya, kalau menemukan kerusakan TV yang mati total itu yang jika temanku menemukan komponen bagian FET-nya atau transistornya atau untuk TV sub yaitu di STR-nya ya, LG juga STR-nya, itu jangan langsung ganti teman ya, jangan langsung diganti. Anda cek dulu ya, cek dulu komponen kecil-kecil, komponen pendukungnya ya, seperti yang kita lakukan tadi, seperti itu ya. Jadi kalau Anda langsung ganti FET-nya dan tidak cek dulu komponen pendukungnya, ternyata ada yang rusak, itu percuma saja teman ya. Selain daripada pekerjaan kita tidak berhasil, bisa jadi akan merusak FET baru yang kita pasang, seperti itu teman ya. Oke teman, sepertinya video cukup sampai di sini ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.